Welcome to my channel, Mr. Ju. Let's go. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Wahyudi atau bisa dipanggil dengan nama udara Angga Pamungkas. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi bahasa Inggris di semester 1 bab 1. Baiklah, kita simak materinya. Saya Muhammad Wahyudi atau Angga Pamungkas. Pada mata pelajaran kelas 11 bahasa Inggris itu akan disampaikan oleh saya. Dan materi ini bisa diakses di blog saya, blog anggapamungkas.blogspot.com. Yang pertama, report tag. Pengertian tujuan generik, struktur, dan ciri-ciri report tag, serta perbedaan dengan descriptive tag. Jadi, ada yang mengatakan bahwa report tag dengan descriptive tag itu sama. Tentu tidak. Oke, kita lihat report tag. What is report tag? Report tag is a tag which presents information about something generally as it is. It is a result of systematic observation and analysis. Jadi report tag ini merupakan hasil dari observasi penelitian dan analisa sistematis hasil pengamatan, observasi penelitian atau studi tentang benda, binatang, orang, atau tempat. Okay. Kemudian apa sih purpose-nya atau tujuannya? Purpose-nya itu untuk menyampaikan informasi tentang suatu hasil pengamatan secara apa adanya atau to describe the way things are. Okay. Kemudian generic structure-nya. Generic structure dari report tag itu ada dua. Yang pertama general classification atau pernyataan umum yang menerangkan subjek, laporan, keterangan, dan klasifikasinya. Kemudian yang kedua description, pembuatan informasi tentang ciri-ciri umum atau generalisasi yang dimiliki subjek seperti perilaku, fisik, psikologis, kualitas, ciri khas. Kemudian, ciri-ciri dari report tag. Ada yang menunjukkan aspek secara umum, menggunakan simple present tense, menggunakan conditional logical connection seperti when, so, dan seterusnya. Kemudian di sini, namun terkadang orang-orang menganggap report tag ini sama, yaitu yang tadi saya sampaikan di awal, serupa dengan descriptive tag, tentu tidak ya. Bedanya adalah report tag itu untuk menunjukkan informasi secara umum. Sementara descriptive tag itu menunjukkan informasi secara menyeluruh dan detail atau khusus. Jadi itu perbedaan antara report tag dengan descriptive tag. Jadi difference ya, beda ya. Oke, saya ambil contoh di sini, contoh dari report tag. Nah, elephant is the largest and strongest animal. It looks strong. The trunk of the elephant is peculiar, but has many uses. The elephant draws up water with its trunk. The trunk serves as a long arm and hand. The elephant also looks clumsy, but it can move quickly. Elephant is very intelligent. The combination of its intelligence and strength makes it a useful helper for man. Elephant can be trained to carry heavy loads and other purposes. Nah, ini paragraf pertama. Elephant is the largest and strongest animal. Ini menunjukkan general classification. Ya, general classification itu kan pernyataan umum. Jadi menjelaskan tentang gajah itu besar dan kuat. Ini masuk ke dalam pernyataan umum. Kemudian paragraf 2 dan 3 itu masuk ke dalam description. Kenapa? Karena informasi di sini dijelaskan ciri fisik, perilaku, psikologisnya dari gajah itu. Oke. Kemudian di sini ada simple present karena ada hubungannya dengan report tag. Simple present harus kita kuasai juga. Apa sih simple present? Simple present berhubungan dengan habitual, kebiasaan, dan factual atau kebenaran umum. Kita bisa menambah adverb of frequency. Always, selalu, often, sering, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, seldom, jarang, never, tidak pernah.
Tapi jangan lupa klik like, comment, and share, dan tekan tombol loncengnya. Gratis. Untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Ya, adapun rumus dari simple present tense atau pattern ada dua. Yang pertama, kalimat yang menggunakan kata kerja. Nah, rumusnya untuk kalimat positif itu subjek plus verb tambah s atau es tambah objek. Contohnya she likes eating fried rice. Kemudian negatifnya she does not verb 1 objek. She does not like eating fried chicken. Kenapa pakai does? Karena subjeknya she. Kemudian di interrogatifnya do atau does subjek plus verb 1 objek. Does she like eating fried rice? Does-nya pindah ke depan, like-nya tidak pakai s lagi karena sudah ada does. Sama di kalimat negatif juga. Jangan lupa klik like, comment, and share. Kemudian rumus atau pattern yang kedua, kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Nah, kalimat yang tidak menggunakan kata kerja di sini contohnya, setelah subjek itu ada to be. To be-nya am is are tambah objek. Contoh, the children are naughty. Nah, di sini tidak ada kata kerja, yang ada to be. To be-nya apa? Are. Kemudian di kalimat negatifnya, subjek be plus not plus objek. The children are not kindly. Dan di kalimat interrogatifnya, be am is are tambah subjek atau objek, are the children naughty. Jawabannya yes or no. Ya. Yes or no. Oke. Di sini ada contoh habitual atau kebiasaan. Contohnya di kalimat positif, Angga always teaches English at SMA Rimba Madya every day. Angga selalu mengajar bahasa Inggris di SMA Rimba Madya setiap hari. Kalimat negatifnya, Angga does not always teach English at SMA Negeri 1 every day. Jadi jangan rimba lagi, tapi harus beda supaya masuk akal. Angga tidak selalu mengajar bahasa Inggris di SMA Negeri 1 setiap hari. Kemudian, does Angga always teach English at SMA Rimba Madya every day? Apakah Angga selalu mengajar bahasa Inggris di SMA Rimba Madya setiap hari? Nah, jawabannya yes or no. Oke, jangan lupa klik like, comment, and share, dan tekan tombol loncengnya. Kemudian ada contoh yang kedua, be, faktual atau kebenaran umum. Di kalimat positifnya, it snow in Japan, ada salju di Jepang. It doesn't snow in Indonesia, tidak ada salju di Indonesia. Does it snow in Japan? Apakah ada salju di Jepang? Nah, di kalimat negatif, saya tidak menggunakan kata Jepang lagi objeknya. Kenapa? Supaya masuk akal. Kalau saya tidak ganti dengan Indonesia, maka ini nggak masuk akal. Ada salju di Jepang, tidak ada salju di Jepang. Apakah ada salju di Jepang? Wis aya naon atuh. Gitu. Oke, jangan lupa klik like, comment, and share. Nah, di sini di akhir pembelajaran ada tugas individu nih. 1, buatlah report tag tentang pembelajaran daring ini atau dalam jaringan melalui internet ini. Menurut kamu, menurut penelitian kamu, analisa kamu, ini pembelajaran seperti ini seperti apa sih? Kalau dibuat report tag-nya, laporannya seperti apa? Kemudian yang kedua, buatlah kalimat simple present, satu kalimat yang menggunakan kata kerja dalam bentuk kalimat positif, negatif, interrogatif. Dan yang ketiga, buatlah kalimat simple present, satu kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Dan buatlah dalam bentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Kerjakan tugasnya di Google Form nanti yang akan saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, and share, dan tekan tombol loncengnya. Oke. Demikian materi singkat mengenai report tag dan simple present yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa membuat atau menambah wawasan kamu atau memahami materi tentang report tag dan simple present ini. Oke, akhirul kata saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.